Senin 11 November 2024, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau yang sering disebut Pusdik MKRI melakukan gelar BIMTEK Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada untuk advokat Angkatan 4 yang dilaksanakan di Gedung Pusdik MKRI Cisarua, Bogor. Kegiatan ini diselenggarakan selama 4 hari. Kegiatan BIMTEK ini diikuti oleh berbagai organisasi advokat, di antaranya Pradi Utama, Perhimpunan Pengacara Konstitusi, Perhimpunan Advokat Indonesia, Kongres Advokat Indonesia, serta Serikat Pengacara Indonesia. Alasan dilaksanakannya BIMTEK ini adalah agar saat menjelang pilkada, para advokat memiliki acuan khusus dalam menangani perkara pilkada, dalam rangka persiapan penanganan pilkada yang akan digelar pada bulan Desember 2024. Acara diawali dengan pembacaan tata tertib yang dibacakan langsung oleh Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, yaitu Bapak Mundiri. Kemudian, penyampaian sambutan yang sekaligus membuka acara BIMTEK oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, yang dalam sambutannya beliau menyampaikan terkait peraturan Mahkamah Konstitusi yang menjadi pedoman dalam penanganan pilkada mendatang adalah PMK nomor 3 tahun 2024 yang mengatur tahapan-tahapan pilkada dan PMK nomor 4 tahun 2024 yang mengatur tata beracara dalam proses tersebut. Kemudian acara dilanjutkan dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dan Yang Mulia Arsul Sani terkait hukum acara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024. Bahwa agar mendapatkan legal standing, maka kalau menjadi kuasa pasangan calon itu harus pemberi kuasanya adalah pasangan calon, tidak boleh salah satu, harus salah dua. Ya, poinnya adalah kewenangan mahkamah, kemudian kedudukan hukum, setelah tenggang waktu dulu. Kewenangan mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum, pokok permohonan, baru petitum. Ya, jadi saya ulangi lagi, yang pertama adalah kewenangan mahkamah dulu. Ya, nama saya Hendra Saputra dari organisasi advokat Pradi Utama dari Provinsi Riau, Pekanbaru, Provinsi Riau. Saya cukup mulai terbuka lagi pemikiran saya itu dengan materi-materi lagi tadi dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi soal acara hukum acaranya, ya, itu kita jadi lebih tahu lagi bahwa ada ketentuan-ketentuannya seperti tenggang waktu pengajuan permohonan, kemudian juga ada soal tata cara mengajukan permohonan dan apa-apa saja yang harus menjadi perhatian dalam mengajukan permohonan itu. Nama saya Muhammad Arman, saya ikut BIMTEK di MK kali ini bersama kawan-kawan dari Perhimpunan Pengacara Konstitusi di bawah komando Bang Victor. Dan hari ini saya merasa bahwa BIMTEK ini sangat penting karena ini seperti sedang merefresh gitu ya, berbagai regulasi yang berkaitan dengan PHPU yang berkaitan dengan pilkada. Tepuk 3. Selasa 12 November 2024,
hari kedua acara BIMTEK yang berlangsung di Pusdik MKRI Cisarua Bogor. Berlangsungnya hari kedua BIMTEK ini difokuskan kepada penguatan materi-materi yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024. Sesi pertama di hari kedua memasuki materi yang sedikit berbobot terkait dinamika konstitusi dan dinamika penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024 yang disampaikan oleh Dr. Fajar Laksono selaku pemateri. Ini seolah-olah walaupun sedikit intensitas yang banyak, tapi yang dikabulkan itu untuk undang-undang pemilu itu sampai sejauh ini ada 8 hal. Apakah itu dikabulkan? Setelah penyampaian materi, tentunya para peserta diberi kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi terkait apapun itu yang berhubungan dengan materi yang telah disampaikan. Kita membuka MK di setiap provinsi atau mungkin di 3 wilayah Indonesia Timur, Tengah, dan Barat, mengingat beratnya tugas MK ini, karena suatu negara akan tertib apabila Mahkamah Konstitusinya atau konstitusinya itu bisa didisiplinkan ke depan. Terima kasih. Maka maaf ya, ketika undang-undang mengatakan perselisihan pemilu kurang abdul, karena di situ ada money politik dan sebagainya. Maka tadi itulah badan peradilan umum itu loh, yang khusus. Cuman itulah pemerintah sampai sejauh mana. Kedua, kiat-kiat. Nah, Bapak cerita tadi ketika ini pilkada dulu. Memasuki sesi kedua yaitu penyampaian materi yang disampaikan oleh Dr. Haji Wiryanto terkait mekanisme, tahapan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pilkada tahun 2024. Tentunya materi ini sangat penting bagi para advokat untuk mengetahui tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi saat penanganan perselisihan pilkada tahun 2024. Kalau tahapannya canggih hebat, semalam selesai besok boleh nggak boleh? Karena waktu pengumuman hasil pemilu kada itu rentang waktunya tanggal 27 sampai tanggal, ada yang tahu? 5 atau 10? Oh, 16 Desember. 16 Desember. Loh, bukan begitu, Pak. Ini saya itu mengatakan tanggal, Pak. Ini contoh diumumkan tanggal 16. Kalau saya buat contoh tanggal 1, ya ini tidak tanggal 18, Pak. Ya tanggal 3 saya buatnya gimana? Nah, ini kan saya contoh KPU mengumumkan yang paling ujung, paling terakhir. Tanggal berapa? 16. Pada saya untuk diberikan pada masyarakat yang ini, sekiranya itu menjadi salah satu dalil yang menjadi pokok dalil yang disampaikan dalam permohonan, pasti MK akan memeriksa, akan meneliti, akan menilai apakah dalil-dalil Bapak dan bukti di tun yang mengatakan bahwa tadi itu memang melanggar. Masuki sesi terakhir yaitu penyampaian materi oleh Bapak Saiful Anwar terkait teknik penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024. Nah, ketika Bapak Ibu sudah selesai menyerahkan permohonan, Bapak dan Ibu juga masih diberikan waktu untuk memperbaiki permohonan. Mungkin ketika Bapak dan Ibu selesai mendapatkan semacam tanda terima permohonan, mengajukan permohonan yaitu AP3, tidak begitu memuaskan kepada Ibu, mungkin kita lain saja. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Nama saya Ridwan Darmawan.
Saya dari Serikat Pengacara Indonesia, serta pelatihan angkatan keempat BIMTEK. Yang pertama tentu materi yang disampaikan hari ini cukup baik ya, memberi panduan kepada para advokat yang nanti apakah sebagai pemohon, apakah pihak terkait ataupun mungkin juga ada yang dari pihak termohon untuk jeli dan tahu kapan kemudian waktu yang sesuai ya, kemudian legal standing, lalu objek perkaranya juga gitu kan, agar tidak menjadi bahan eksepsi pihak lawan. Gitu. Nama saya Irwan Gustaf Lalegit, saya dari Serikat Pengacara Indonesia, Jakarta Pusat. Ya, kami berterima kasih kepada MK, khususnya Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang menyelenggarakan BIMTEK seperti ini, di mana mungkin lembaga peradilan yang menyelenggarakan BIMTEK dengan mengundang para pihak yang nanti akan bersama-sama dalam perkara. Ini luar biasa bagi kami sebagai advokat atau nanti jadi kuasa dari para pemohon. Rabu 13 November 2024, hari ketiga acara BIMTEK yang berlangsung di Pusdik MKRI Cisarua, Bogor. Hari ketiga BIMTEK ini, para peserta difokuskan dalam praktik pembuatan permohonan para pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024. Di mana para peserta dibagi menjadi 4 kelompok yang ditugaskan dalam praktik ini, yakni 2 kelompok praktik membuat penyusunan permohonan pemohon dan 2 kelompok lagi praktik penyusunan keterangan pihak terkait. Adanya praktik penyusunan ini agar para advokat memiliki pengetahuan dalam tata cara menyusun sebuah permohonan atau keterangan pihak terkait, di mana para advokat yang nantinya akan mendampingi para pihak, baik itu sebagai pemohon atau sebagai pihak terkait. Setelah praktik penyusunan berakhir, tibalah di sesi evaluasi atas hasil praktik penyusunan-penyusunan, di mana dalam evaluasi ini ada materi tersendiri yang khusus untuk membahas penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait, yang disampaikan oleh Bapak Triyono Edi Budiarto. Kamis 14 November 2024, tepat pada berakhirnya acara Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tahun 2024 bagi advokat Angkatan 4 yang diselenggarakan oleh Pusdik MKRI. Berakhirnya acara ini diawali dengan penyampaian materi oleh Bapak Mazmur Alexander dan Bapak Riko Setiawan terkait sistem informasi penanganan elektronik. Materi ini disampaikan agar para advokat bisa memproses suatu perkara melalui sistem elektronik yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, di mana sistem ini sangat mempermudah para advokat dalam berproses di Mahkamah Konstitusi, seperti perkara bisa didaftarkan secara online, bahkan persidangan pun bisa dilakukan secara online. Maka dari itu, para advokat harus bisa memahami dan selalu memantau progres sistem elektronik yang dimiliki Mahkamah Konstitusi tersebut.
Tibalah di akhir acara, yaitu penutupan, di mana perwakilan peserta dimintai untuk menyampaikan pesan dan kesan selama kegiatan 4 hari BIMTEK ini. Pesan saya pertama bahwa para staf dan pegawai yang ada di Pusdiklat ini ramah, asik, sehingga kami dari timur ini merasa ternyata berbeda. Dari timur kami mendapat senyuman dan sapaan di sini, kami rasa tidak. Ternyata kayak begini rupanya. Kemudian ya, rekan saya yang di. Selanjutnya laporan yang disampaikan oleh Kapusdik. Nusa dan bangsa, dan berharap semoga pilkada ini dapat terlaksana. Kalau ada sengketa dapat diselesaikan secara prosedural, secara hukum, ya, bermartabat dan berkeadilan. Itu harapan kami. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian pemberian hadiah atau pemberian cenderamata oleh para ketua organisasi advokat yang ada kepada Pusdik MKRI. Adanya BIMTEK ini memperlihatkan kepeduliannya Mahkamah Konstitusi terhadap para advokat di seluruh Indonesia untuk menjadi lebih baik dalam menangani suatu perkara dan membangun kesadaran akan pentingnya mematuhi prosedur yang berlaku di Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pada tahun 2024. Besar harapan Mahkamah Konstitusi agar para advokat bisa membuat permohonan yang sesuai dengan aturan dan mengerti akan tenggang waktu yang berlaku dalam Undang-Undang PMK. Para advokat tentunya merasa sangat senang dengan adanya BIMTEK ini, terutama melihat bahwa kepedulian Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan keadilan sangatlah diutamakan dengan adanya sistem elektronik yang mana sangat mempermudah para advokat yang berada jauh di luar ibu kota Jakarta untuk tetap bisa menjalankan tugas dengan semestinya. Besar harapan kami selaku peserta agar Mahkamah Konstitusi selalu bersikeras berbuat adil dalam memproses perkara terkait perselisihan hasil pilkada tahun 2024 ini. Ya, perkenalkan, nama saya Fathiatul Lajira, saya dari Perhimpunan Pengacara Konstitusi. Ya, kesannya selama mengikuti proses BIMTEK di Pusdiklat MKRI ini, kita diberitahukan ya soal teknis-teknis bagaimana nanti proses persidangan ketika pilkada, dan cukup banyak pelajaran untuk kemudian kita sudah siap menghadapi proses pilkada ke depan. Perkenalkan, saya Muhanan SHMA dari DPP PAI Nusa Tenggara Barat. Kalau pesan kami dari unsur advokat, BIMTEK seperti ini tidak harus dilakukan 5 tahun sekali. Ya, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan profesi kami, ya dilakukan sesering mungkin. Nama saya Teguh Satya Bakti dari kantor advokat dan Constitutional Lawyer TSBN Partner yang berkantor di Soho Pancoran, Jakarta Selatan. BIMTEK yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi ini sangat bermanfaat bagi kami selaku para advokat dan Constitutional Lawyer karena menambah pengetahuan dan wawasan kami mengenai penanganan sengketa pilkada terkait dengan perselisihan hasil pemilu. Bagaimana penyampaian materi yang disampaikan oleh para narasumber? Materi-materi yang disampaikan sangat bervariasi dan memiliki nilai ilmiah akademis yang sangat tinggi terkait dengan hal-hal yang sifatnya konsep maupun teknis beracara di Mahkamah Konstitusi dalam kaitan dengan penyelesaian perkara
perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi itu sangat bagus sekali yang diberikan materi-materi oleh pihak-pihak dari Mahkamah Konstitusi. Kami selaku praktisi, advokat dan konstitusional lawyer berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi atas kontribusinya mencerdaskan kami semua, memberikan pemahaman, pengetahuan dan wawasan terkait dengan penanganan sengketa perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Baik, nama saya Fahrizal Dirhan, saya dari PPK, Perhimpunan Pengacara Konstitusi. Yang pertama, kesan yang saya dapatkan dari BIMTEK ini adalah bagaimana kita semua difasilitasi di sini dengan baik, dari mulai kesiapan peserta sampai pada hari terakhir hari ini. Kita mendapatkan berbagai macam materi, kemudian berbagai macam pengetahuan yang baru, kemudian juga yang paling penting adalah di mana para peserta itu kemudian dilatih untuk cara menyusun permohonan perselisihan hasil pilkada dan juga menyusun jawaban serta lainnya. Pesan untuk Mahkamah Konstitusi adalah bagaimana kedepannya untuk lebih sering menyelenggarakan BIMTEK terkait dengan para advokat-advokat yang itu kemudian bagaimana melihat problematika baik itu politik dan lain sebagainya. Misalnya BIMTEK terkait dengan perselisihan hasil pemilu, perselisihan hasil pilkada, dan juga yang paling penting adalah BIMTEK terkait dengan bagaimana pengujian terhadap suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi.